Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Ibu Dita, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya, Ibu sudah mengupload video 1 dan 2, dan sekarang kita akan lanjut ke video yang ketiga tentang materi cerita fantasi. Nah, Bu Guru harap video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, dan di sini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membaca cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Menyampaikan kembali isi cerita fantasi secara lisan dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Maksudnya yaitu membaca keseluruhan cerita fantasi dari awal hingga akhir dari sebuah cerita dan tidak dibaca sepenggal-sepenggal. Jika membaca atau mendengarkan cerita fantasi sepenggal-sepenggal, maka tidak dapat memahami isi cerita fantasi secara utuh. Yang kedua, yaitu mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selanjutnya, yaitu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Peristiwa-peristiwa yang penting akan menunjukkan tahap-tahap alur peristiwa dalam cerita fantasi tersebut, atau disebut dengan kejadian. Peristiwa merupakan sesuatu hal yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang telah dicatat. Ceritakan isi cerita fantasi dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Namun, nama, latar, dan peristiwa cerita pada cerita fantasi tidak boleh diubah. Memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain misalnya dengan wajah, mata, lengan untuk mendukung sebuah cerita tersebut. Akan tetapi, ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh yang berlebihan. Selanjutnya adalah memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Cerita fantasi yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan harus jelas. Intonasi, artikulasi, dan pelafalan bertujuan memperkuat isi cerita tersebut. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Menceritakan isi cerita fantasi secara runtut, maksudnya yakni menceritakan isi cerita seutuhnya dan tidak dipenggal-penggal. Dalam penceritaan ini, cerita fantasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita fantasi yang telah dibaca. Dan selanjutnya yaitu mengakhiri dengan penutup cerita santun. Setelah selesai menceritakan isi cerita fantasi kepada orang lain, jangan lupa menutup cerita. Kamu dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam cerita fantasi, disertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, sertai imbauan pelarangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas untuk dicontoh. Struktur cerita fantasi di sini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi ini yaitu masuk ke dalam bagian mengenalkan sebuah tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokoh. Yang kedua adalah komplikasi.
Pada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-cita. Dalam bagian ini, konflik mulai terjadi. Yang ketiga adalah resolusi. Bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Bagian ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau mengakhiri cerita dengan kesedihan. Akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir dari sebuah cerita tersebut. Ya, perhatikan contoh berikut. Contoh berikut yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai tentang orientasi, dan di sini sudah ada judulnya mengenai tentang belajar dengan Gajah Mada. Maksudnya orientasi di sini itu adalah mengenalkan sebuah tempat dan waktu serta peristiwa terjadinya para tokoh. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Bagian ini termasuk pada bagian adanya sebuah konflik yang terjadi di dalam sebuah peristiwa tersebut. Dan yang terakhir itu adalah resolusi. Bagian ini cenderung mengakhiri sebuah cerita kebahagiaan atau kesedihan. Menyajikan teks cerita fantasi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah langkah pertama, menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitarmu. Langkah kedua, penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah kalian temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Dan langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, kalian bisa membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi yang unik dan menarik. Dan langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi. Berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Menulis cerita fantasi. Merencanakan kerangka karangan di sini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berfantasi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin dan tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Yang ketiga, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam, membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian awal sampai dengan akhir. Mengembangkan sebuah produk. Kalian dapat mengembangkan produk yang akan ditulis. Kembangkan kerangka karangan menjadi cerita menarik dan utuh. Selanjutnya yaitu memberi judul yang menarik. Gunakan kata menarik dan unik untuk judul cerita dan kata pilihan yang singkat. Menelaah dan merevisi. Kalian dapat menelaah dan merevisi hasil tulisanmu dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Ingat kembali aspek-aspek yang harus ditelaah dalam cerita fantasi. Kalian juga dapat menelaah dan merevisi hasil karyamu dengan paduan dari guru. Selanjutnya itu adalah mempublikasikan. Publikasikan hasil karyamu di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Hias dengan kata dan gambar yang menarik. Kalian juga dapat mengumpulkan cerita fantasimu dan cerita fantasi teman-temanmu menjadi satu buku kumpulan cerita fantasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.